Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rakat Julian Guru Rizal, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, periode 2020-2022. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman kader semua, teman-teman peserta Forum Ta'aruf dan Orientasi Siswa pada tahun 2021 yang mendengarkan dan juga menonton video kali ini. Jadi pada kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai Muhammadiyah secara mendasar, karena ini kan materi fortasi ya, jadi materi yang masih dasar banget. Nah, yang pertama, kalau misal kita membahas soal dasar pemahaman, tentu kita harus mengetahui latar belakang Muhammadiyah itu sendiri. Kalau misal kita membahas Muhammadiyah, jadi sejarahnya itu seperti apa, siapa pendirinya, dan reasoning atau alasan-alasan dibalik berdirinya Muhammadiyah ini. Nah, yang pertama terkait sejarah, Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November 1912, dan kemudian kalau semisal diislamkan atau dihijriahkan itu pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain memang beliau ini tokoh pendiri, beliau juga merupakan tokoh masyarakat yang memiliki peran besar dalam mengembangkan pembaharuan yang ada di masyarakat Yogyakarta khususnya pada saat itu. Jadi Kiai Dahlan ini selain statusnya sebagai ketua pertama dan juga pendiri Muhammadiyah, tapi juga memiliki peran besar yang lain. Contohnya beliau ini cukup berperan besar dalam membaharui model-model pendidikan di zaman dahulu, ketika pendidikan Islam zaman dahulu itu nggak mau menerima model pendidikan barat dengan memakai kursi, memakai meja, terus habis itu mencampurkan ilmu agama dengan ilmu umum kayak IPA dan lain sebagainya. Nah, Muhammadiyah ini melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mengadopsi itu. Jadi tidak ada salahnya kita mengadopsi dari negara manapun, dari bagian dunia manapun, selama itu baik, kenapa enggak kita adopsi. Nah, semangat Muhammadiyah pada saat itu atau semangat Kiai Dahlan pada saat itu seperti itu. Jadi fokusnya adalah kebermanfaatan. Nah, kemudian Muhammadiyah ini berdiri seperti yang saya bilang tadi, bahwa Muhammadiyah ini berdiri dengan peran besar seperti itu, dikarenakan memang pada saat itu perlu ada penambalan ideologi, perlu ada hal-hal yang harus diperbaharui. Contohnya di zaman itu Kiai Dahlan menemukan bahwa ada namanya TBC, penyakit TBC yang kuat banget di masyarakat. Yaitu TBC itu kan ada 3 ya, ada tahayul, ada bid'ah, ada khurafat. Nah, tahayul ini kepercayaan masyarakat pada saat itu terhadap hal gaib. Dalam artian bukan hal gaib kayak malaikat, terus habis itu Allah dan lain sebagainya ya, tapi hal-hal yang dipercayai bisa memberikan kita kekuatan atau kesejahteraan selain Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya roh-roh halus, terus habis itu roh-roh leluhur, hal seperti itu. Nah, kemudian kalau khurafat itu kepercayaan kita atau kepercayaan masyarakat pada saat itu yang percaya bahwa kayak benda-benda bersejarah atau benda-benda tertentu itu mempunyai kekuatan magis atau mempunyai kekuatan super gitu ya, kalau bahasa kita punya kekuatan super yang bisa membantu kita dalam segala hal, kayak keris, terus habis itu misal batu nisan atau pohon beringin, nah disembah-sembah seperti itu. Nah, itu contoh khurafat. Nah, terus habis itu bid'ah itu kayak penambahan gitu, penambahan dalam hal ibadah, kayak contohnya sholat subuh yang harusnya 2 rakaat karena teman-teman itu semangat banget gitu ya, aku pengen 3 rakaat. Nah, itu bid'ah, itu nggak boleh.
harusnya salamnya 2 kali, terus karena aku pengen sekalian olahraga pagi salamnya 4 kali gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, hal seperti itu hal bid'ah seperti itu yang diperangi oleh Muhammadiyah pada saat itu. Nah, jadi semangatnya memang seperti itu ya. Nah, kan tapi Muhammadiyah ini seiring berkembangnya zaman tidak bisa bergerak sendirian. Akhirnya Muhammadiyah melahirkan organisasi-organisasi kecil di bawahnya, atau kalau di istilah Muhammadiyah itu ada namanya organisasi otonom. Nah, jadi kalau semisal di struktur keluarga gitu ya, itu Muhammadiyah itu kan kayak ayahnya gitu. Terus habis itu ada namanya Aisyah, itu sebagai ibunya. Jadi sebagai ibu-ibu Muhammadiyah itu, nah itu di situ. Terus habis itu ada juga anak-anaknya itu ada 6. Yang pertama ada pemuda Muhammadiyah. Terus habis itu ada Nasihatul Aisyah buat yang mbak-mbak. Terus di bawahnya lagi ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah buat mahasiswa. Terus ada Tapak Suci buat yang suka bela diri. Terus ada juga Hizbul Waton yang suka kepanduan. Yang kepanduan itu kalau misal teman-teman belum pernah tahu ya, itu jadi semacam pramuka gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah namanya Hizbul Waton. Terus habis itu di tingkatan pelajar ada namanya IPM. Jadi memang Muhammadiyah ini menyasar semua aspek ya, mulai dari pelajar, terus habis itu udah tuaan dikit masuk mahasiswa. Kalau misal pengen model ekskul gitu, yang suka bela diri, suka berantem, nah itu nanti diarahkan ke Tapak Suci biar berantemnya ada manfaatnya. Terus habis itu kalau misal mau model-model kepanduan itu di Hizbul Waton. Dan bahkan kalau misal teman-teman mau tertarik di hal yang semi militer gitu, ada pemuda Muhammadiyah yang di dalamnya ada namanya Kokam. Nah, itu model-model organisasi semi militer gitu. Nah, jadi Muhammadiyah ini akhirnya bergerak dengan organisasi-organisasi otonom tersebut, menyasar semua lapisan yang ada di masyarakat. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya memunculkan tokoh-tokoh besar dari Muhammadiyah itu sendiri, dari organisasi-organisasi otonom maupun dari induk organisasi Muhammadiyah itu sendiri, akhirnya yang memunculkan tokoh-tokoh yang bisa dianggap memiliki peran besar bagi bangsa dan umat manusia. Contohnya yang paling terkenal itu mungkin teman-teman kenal itu ya, harusnya kenal sih sama Insinyur Soekarno, yaitu tokoh proklamator kita, presiden pertama kita. Nah, itu kan adalah salah satu orang Muhammadiyah yang memiliki kebanggaan yang besar terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Jadi Bung Karno itu bahkan ketika meninggal itu ingin diselimuti dengan bendera Muhammadiyah. Nah, itu kan rasa cintanya beliau dengan Muhammadiyah itu kan sebegitu besar ya. Apabila tokoh sebesar itu aja cinta Muhammadiyah, kayak kenapa kita nggak cinta juga gitu loh? Apa alasan untuk kita tidak cinta dengan Muhammadiyah? Apa alasan untuk kita tidak bangga dengan Muhammadiyah ketika orang sebesar beliau aja bangga? Kemudian ada yang lain, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada juga jenderal kita semua, Jenderal Sudirman. Terus untuk yang di masa sekarang mungkin teman-teman kenal Pak Amin Rais, tokoh reformasi. Terus habis itu mungkin kenal juga sama Buya Syafi'i. Terus yang masih menjabat di pemerintahan sekarang ada Pak Muhadjir Effendi, itu menteri juga, menteri koordinator bahkan. Nah, jadi peran-peran Muhammadiyah itu selain memang secara sosial, itu juga secara tokoh-tokohnya, individunya juga keren-keren. Nah, akhirnya ketika kita melihat tokohnya yang keren-keren seperti itu, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa peran Muhammadiyah ini diisi oleh orang-orang yang luar biasa dan menghasilkan amal usaha yang luar biasa. Nah, Muhammadiyah ini memiliki 3 semangat yang luar biasa ya, 3 semangat pekerjaan yang luar biasa. Ada di bidang sosial, kesehatan, dan juga pendidikan. Bidang sosial itu ada ratusan panti asuhan yatim piatu yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kemudian di bidang pendidikan itu ada puluhan ribu
sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu setahu saya ada 176 perguruan tinggi yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian di bidang kesehatan, khususnya di pandemi ya, karena kita membahas soal pandemi, karena kita ada di kondisi pandemi seperti saat ini, Muhammadiyah itu sudah menyediakan kurang lebih 86 rumah sakit yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Indonesia yang melayani pasien-pasien COVID. Nah, kemudian dari 86, 78 diantaranya itu melayani pelayanan vaksinasi. Jadi teman-teman mungkin sekarang kan udah ada ya itu mulai diadakan ya sama pemerintah vaksinasi untuk anak-anak. Nah, silakan teman-teman yang belum vaksin mungkin bisa segera vaksin dan bisa memanfaatkan layanan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi kita nggak harus tuh datang ke rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Akan tapi kita bisa hadir, bisa datang, bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Nah, apalagi di masa pandemi seperti saat ini itu sangat penting ya vaksinasi. Jadi teman-teman silahkan mungkin bisa meminta ke orang tuanya, bapak, ibu atau siapa untuk ikut vaksin yang itu sudah disediakan di rumah sakit Muhammadiyah. Nah, jadi itu ya. Kemudian kalau misal kita bahas duit ya, sebesar apa sih Muhammadiyah berperan di negara ini? Itu Muhammadiyah itu kurang lebih sudah menyalurkan 347 miliar rupiah selama pandemi ini. Itu kan udah banyak banget ya. Dan mungkin kalau misal dikumpulin dalam satu ruangan ini aja ini mungkin udah penuh itu diisi oleh bantuan Muhammadiyah yang diuangkan. Nah, bahkan itu 347 itu di luar dari operasional rumah sakit. Jadi memang udah banyak banget dan apa ya? Yang seperti yang saya bilang tadi bahwa nggak ada, saya belum menemukan sih. Mungkin ketika teman-teman menemukan silahkan nanti bisa disampaikan alasan untuk tidak bangga dengan Muhammadiyah. Nah, jadi kepada teman-teman adik-adik semua peserta baru atau siswa baru di SMP maupun SMA, silahkan menikmati berproses di sekolah Muhammadiyah di salah satu organisasi dengan semangat pendidikan terbaik yang ada di dunia. Silahkan dinikmati, silahkan mengikuti proses ini dan silahkan temukan jati diri teman-teman semua di sekolah-sekolah teman masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.